Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalan dulu yuk sama kakak. Perkenalkan, nama kakak Nuria Hasma Rifatul Ulia, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait materi transformasi geometri, khususnya materi refleksi, dengan menggunakan pendekatan STEM, yaitu Art dan Matematik. Sebelum kita mempelajari materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi dan tujuan dari pembelajaran ini. Indikator pencapaian kompetensinya sebagai berikut. Sedangkan tujuan pembelajaran ini yaitu sebagai berikut. Kakak mau tanya nih, kira-kira ada yang pernah mendengar istilah refleksi? Apa ya yang dimaksud dengan refleksi itu? Yuk kita belajar bersama-sama sambil berjalan-jalan di pabrik batik. Teman-teman, kali ini kita akan belajar refleksi melalui batik, yaitu batik kawung, batik jelamprang, dan batik tambal. Teman-teman ada yang sudah pernah tahu atau tidak terkait ketiga batik tersebut? Oke, mari kita bahas kilas terkait tiga batik tersebut ya. Yang pertama yaitu motif batik kawung. Motif batik kawung memiliki makna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Motif ini pertama kali dikenal pada abad ke-13 di Pulau Jawa, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Berikut ya motif batiknya. Yang kedua, batik jelamprang. Motif batik ini memiliki makna keseimbangan hidup antara Tuhan, alam, dan manusia. Batik jelamprang merupakan batik khas dari Pekalongan. Motif batik ini dipengaruhi oleh interaksi antara masyarakat setempat dengan pendatang, yaitu etnis India. Berikut ya teman-teman gambar dari batik jelamprang. Yang ketiga, batik tambal. Motif batik ini memiliki makna menambal atau memperbaiki hal yang rusak. Motif batik ini merupakan motif batik yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Berikut ya teman-teman gambar dari batik tambal. Teman-teman ada yang masih ingat tidak motif ini namanya motif batik apa? Yap, betul sekali, motif batik kawung. Melalui motif batik kawung, kita bisa belajar refleksi loh teman-teman. Coba kita perhatikan motif dari batik ini. Jika ditarik sebuah garis, maka motif B sama dengan motif A kan? Nah, ini yang dinamakan dengan refleksi. Jadi, motif B merupakan hasil refleksi dari motif A terhadap sebuah garis tersebut. Apakah teman-teman sudah ada gambaran terkait materi refleksi? Oke, sebelum kita lanjutkan jalan-jalan ke pabrik batik, kita mempelajari materi refleksi di dalam kelas dulu ya. Yuk! Di papan tulis terdapat sebuah motif batik A dengan koordinat titik tengah di X positif dan Y positif. Apabila motif A tersebut direfleksikan terhadap sumbu X, maka diperoleh motif A aksen yang memiliki koordinat titik tengah di X positif dan Y negatif. Sehingga titik A dengan koordinat AB direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat A negatif B. Refleksi terhadap sumbu X memiliki matriks transformasi sebagai berikut. Matriks M, 1, 0, 0, negatif 1. Mari kita buktikan apakah titik A dengan koordinat AB yang direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat A negatif B. A aksen B aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan AB, sehingga diperoleh 1 dikalikan A ditambah 0 dikalikan B. 0 dikalikan A dikurang 1 dikalikan B. Maka A aksen B aksen sama dengan A negatif B, sehingga terbukti. Teman-teman coba perhatikan motif batik B yang ada di papan tulis. Motif batik B memiliki koordinat titik tengah di X positif dan Y positif.
Apabila motif batik B tersebut direfleksikan terhadap sumbu Y, maka diperoleh motif batik B aksen yang memiliki koordinat titik tengah di X negatif dan Y positif. Jadi, apabila titik B dengan koordinat AB direfleksikan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan titik B aksen dengan koordinat negatif AB. Refleksi terhadap sumbu Y memiliki matriks transformasi sebagai berikut. Matriks M, negatif 1, 0, 0, 1. Mari kita buktikan apakah titik B dengan koordinat AB yang direfleksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan titik B aksen dengan koordinat negatif AB. A aksen B aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan AB. Sama dengan negatif 1 dikalikan A ditambah 0 dikalikan B. 0 dikalikan A ditambah 1 dikalikan B. Diperoleh A aksen B aksen sama dengan negatif AB, sehingga terbukti. Setelah memahami konsep refleksi terhadap sumbu X dan Y, kita akan belajar lebih lanjut pada contoh soal berikut. Silakan disimak contoh soal beserta pembahasannya ya teman-teman. Bu Arifah, seorang pengusaha batik yang sedang mendapat pesanan batik kawung. Dalam pembuatan batik kawung, Bu Arifah selalu menggunakan konsep refleksi. Jika sebuah batik kawung memiliki koordinat titik tengah di negatif 42, akan direfleksikan terhadap sumbu Y, maka tentukan koordinat titik tengah hasil refleksi dari batik kawung tersebut. Yuk teman-teman, kita bahas soal tersebut ya. Diketahui koordinat titik tengah sebuah motif batik kawung adalah negatif 42. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksen B aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan negatif 42. Sama dengan negatif 1 dikalikan dengan negatif 4 ditambah 0 dikalikan 2. 0 dikalikan negatif 4 ditambah 1 dikalikan 2. Sama dengan 4 ditambah 0, 0 ditambah 2. Diperoleh A aksen B aksen sama dengan 42. Jadi koordinat titik tengah hasil refleksi dari motif batik kawung tersebut adalah 42. Setelah belajar refleksi terhadap sumbu X dan Y, mari kita lanjutkan belajar terkait refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Di papan tulis, terdapat sebuah motif batik C dengan koordinat titik tengah di X negatif dan Y positif. Apabila motif batik C direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh motif batik C aksen yang memiliki koordinat titik tengah di X positif dan Y negatif. Dengan demikian, apabila terdapat titik C yang berkoordinat AB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan titik C aksen dengan koordinat BA. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X memiliki matriks transformasi sebagai berikut. Matriks M 0, 1, 1, 0. Mari kita buktikan apakah titik C dengan koordinat AB yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan titik C aksen dengan koordinat BA. A aksen B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikalikan AB. Sama dengan 0 dikalikan A ditambah 1 dikalikan B. 1 dikalikan A ditambah 0 dikalikan B. Maka A aksen B aksen sama dengan BA, sehingga terbukti. Berikutnya, mari kita lanjutkan belajar terkait refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Di papan tulis, terdapat sebuah motif batik D dengan koordinat titik tengah di X positif dan Y positif. Apabila motif batik D direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka diperoleh motif batik D aksen yang memiliki koordinat titik tengah di X negatif dan Y negatif. Jadi, apabila titik D dengan koordinat AB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, akan menghasilkan titik D aksen dengan koordinat negatif B, negatif A. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X memiliki matriks transformasi sebagai berikut. Matriks M 0, negatif 1, negatif 1, 0.
Mari kita buktikan apakah titik D dengan koordinat AB yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan titik D aksen dengan koordinat negatif B, negatif A. A aksen B aksen sama dengan 0, negatif 1, 0 dikalikan dengan AB. Sama dengan 0 dikalikan A dikurang 1 dikalikan B. Negatif 1 dikalikan A ditambah 0 dikalikan B. Sehingga A aksen B aksen sama dengan negatif B negatif A. Dengan demikian terbukti. Mari kita perdalam pemahaman kita melalui pembahasan soal berikut ya teman-teman. Apakah teman-teman masih ingat nama dari batik ini? Ya benar, batik ini namanya batik jelambrang. Batik ini memiliki motif berbentuk lingkaran. Yuk kita lanjut ke soal. Suatu hari, Pak Abdul akan membuat batik jelambrang dengan menggunakan konsep refleksi. Jika motif batik ini memiliki persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 6y ditambah 14 sama dengan 0, direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x, tentukan persamaan dan titik pusat hasil refleksi dari bulatan motif tersebut. Mari teman-teman kita bahas soal tadi ya. Diketahui motif berbentuk lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 6y ditambah 14 sama dengan 0. Direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x. Ingat bahwa titik D dengan koordinat AB apabila direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x, diperoleh titik D aksen dengan koordinat negatif B, negatif A. Maka, x sama dengan negatif y aksen atau y aksen sama dengan negatif x, y sama dengan negatif x aksen atau x aksen sama dengan negatif y. Substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Diperoleh negatif y dikuadratkan ditambah negatif x dikuadratkan dikurangi 6 dikalikan negatif y dikurangi 6 dikalikan negatif x ditambah 14 sama dengan 0. Maka y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 6y ditambah 6x tambah 14 sama dengan 0. X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x ditambah 6y ditambah 14 sama dengan 0. Ingat bahwa pusat lingkaran titik M memiliki koordinat AB dengan A sama dengan negatif 1/2 dikalikan dengan A besar sama dengan negatif 1/2 dikalikan dengan 6 sama dengan negatif 3. B sama dengan negatif 1/2 dikalikan dengan B besar sama dengan negatif 1/2 dikalikan dengan 6 sama dengan negatif 3. Jadi, diperoleh hasil refleksi dari persamaan motif lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x ditambah 6y ditambah 14 sama dengan 0, dengan pusatnya di titik M dengan koordinat negatif 3, negatif 3. Setelah belajar refleksi terhadap sumbu x, sumbu y, garis y sama dengan x, dan garis y sama dengan negatif x, mari kita lanjut belajar terkait refleksi terhadap garis x sama dengan h. Di papan tulis terdapat sebuah motif batik E dengan koordinat titik tengah di x, y. Apabila motif batik E direfleksikan terhadap garis x sama dengan h, maka diperoleh motif batik E aksen yang memiliki koordinat titik tengah 2h dikurangi x, y. Dengan demikian, apabila terdapat sebuah titik E yang memiliki koordinat AB direfleksikan terhadap garis x sama dengan h, menghasilkan titik E aksen dengan koordinat 2h dikurangi a, b. Refleksi terhadap garis x sama dengan h memiliki matriks transformasi sebagai berikut. Matriks M negatif 1, 0, 0, 1 dengan perhitungan sebagai berikut. A aksen B aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan AB ditambah 2H 0 sama dengan negatif 1 dikalikan A ditambah 0 kalikan B, 0 dikalikan A ditambah 1 dikalikan B ditambah dengan 2H 0 sama dengan negatif A ditambah 2H B ditambah 0.
maka A aksen B aksen sama dengan 2H dikurangi A, B. Sehingga diperoleh E aksen sama dengan 2H dikurangi A, B. Selanjutnya, kita belajar terkait refleksi terhadap garis Y sama dengan K yuk. Di papan tulis terdapat sebuah motif batik F dengan koordinat titik tengah di X, Y. Apabila motif batik F direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka diperoleh motif batik F aksen yang memiliki koordinat titik tengah X, 2K, min Y. Apabila terdapat titik F dengan koordinat AB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, akan menghasilkan titik F aksen dengan koordinat A, 2K dikurangi B. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K memiliki matriks transformasi sebagai berikut. Matriks M, 1, 0, 0, negatif 1. Dengan perhitungan sebagai berikut. A aksen B aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan AB ditambah 0, 2K sama dengan 1 dikalikan A ditambah 0 dikalikan B, 0 dikalikan A dikurangi 1 dikalikan B ditambahkan dengan 0, 2K sama dengan A ditambah 0 negatif B ditambah 2K. Maka A aksen B aksen sama dengan A, 2K dikurangi B, sehingga diperoleh F aksen A, 2K dikurangi negatif B. Setelah memahami konsep refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K, mari memperdalam pemahaman melalui contoh soal dan pembahasannya ya. Batik tambal memiliki motif yang sangat unik dan berbentuk geometris. Motif pada batik tambal memanfaatkan bangun segitiga. Pak Haris akan membuat batik tambal dengan motif segitiga seperti gambar di samping. Jika motif segitiga tersebut memiliki koordinat A, 31, B, 04, dan C, 64, tentukan koordinat titik berat dari motif segitiga tersebut apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Baik, mari kita bahas persoalan tersebut ya. Diketahui motif segitiga tersebut memiliki koordinat A, 31, B, 04, dan C, 64. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka X sama dengan X aksen atau X aksen sama dengan X. Y sama dengan 2 dikalikan 1 dikurangi Y aksen sama dengan 2 dikurangi Y aksen atau Y aksen sama dengan 2 dikurangi Y, sehingga A aksen sama dengan 3, 2 dikurangi 1 sama dengan 3, 1. B aksen sama dengan 0, 2 dikurangi dengan 4 sama dengan 0, negatif 2. C aksen sama dengan 6, 2 dikurangi 4 sama dengan 6, negatif 2. Selanjutnya, mencari koordinat titik beratnya melalui 1/3 dikalikan dengan kurung buka A aksen ditambah B aksen ditambah C aksen kurung tutup sama dengan 1/3 dikalikan dengan kurung buka 31 ditambah 0 negatif 2 ditambah 6 negatif 2 kurung tutup sama dengan 1/3 dikalikan dengan 9 negatif 3 sama dengan 3 negatif 1. Jadi koordinat titik berat dari motif segitiga tersebut adalah 3 negatif 1. Setelah kita mempelajari semua materi refleksi dan mencoba menyelesaikan 3 soal, mari kita membuat batik kawung bersama-sama dengan menggunakan konsep refleksi. Jika sebuah motif batik kawung, misal kita beri nama motif A, memiliki koordinat titik tengah 1, 1, akan direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat titik tengah dari hasil refleksinya adalah A aksen B aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan 1, 1 sama dengan 1 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 1, 0 dikalikan 1 dikurangi 1 dikalikan 1, sehingga A aksen B aksen sama dengan 1 negatif 1. Jadi hasil refleksinya seperti ini ya. Kita beri nama motif B.
Kemudian, motif A akan direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 2. Maka, X sama dengan 2 dikalikan 2 dikurangi X aksen, sama dengan 4 dikurangi X aksen, atau X aksen sama dengan 4 dikurangi X, sama dengan 4 dikurangi 1 diperoleh 3. Jadi, X aksen sama dengan 3. Y sama dengan Y aksen atau Y aksen sama dengan Y sama dengan 1. Jadi diperoleh Y aksen sama dengan 1. Dengan demikian, koordinat titik tengah hasil refleksinya adalah 3, 1. Kita beri nama motif C. Selanjutnya, motif B akan direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 2. Maka, X sama dengan 2 dikalikan 2 dikurangi X aksen, sama dengan 4 dikurangi X aksen. Atau X aksen sama dengan 4 dikurangi X, sama dengan 4 dikurangi 1, sama dengan 3. Jadi diperoleh X aksen sama dengan 3. Berikutnya, Y sama dengan Y aksen, atau Y aksen sama dengan Y sama dengan negatif 1. Jadi diperoleh Y aksen sama dengan negatif 1. Dengan demikian, koordinat titik tengah hasil refleksinya adalah 3, negatif 1. Kita beri nama motif D. Nah, apabila kita teruskan melakukan refleksi, maka akan diperoleh batik kawung yang penuh dengan motif seperti gambar berikut. Untuk meningkatkan pemahaman teman-teman terkait materi refleksi, silahkan teman-teman mencoba mengerjakan soal berikut ya. Setelah mempelajari materi ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Ternyata, melalui batik, kita bisa belajar refleksi ya teman-teman. Dan kita juga bisa menggunakan konsep refleksi untuk membuat batik, yaitu seperti pembuatan batik kawung, batik tambal, dan batik jelamprang. Sekarang, menurut teman-teman, apa itu refleksi? Ya, betul sekali. Refleksi atau pencerminan adalah perubahan dengan memindahkan sebuah titik menggunakan konsep atau sifat dari suatu cermin datar. Nah, apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat AB, maka 1. Refleksi terhadap sumbu X. Apabila titik A tadi direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan diperoleh titik A aksen dengan koordinat A negatif B. 2. Refleksi terhadap sumbu Y. Apabila titik A tadi direfleksikan terhadap sumbu Y, akan diperoleh titik A dengan koordinat negatif A, B. 3. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Apabila titik A dengan koordinat AB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan diperoleh titik A aksen dengan koordinat B, A. 4. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Apabila titik A dengan koordinat AB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, akan diperoleh titik A aksen dengan koordinat negatif B, negatif A. 5. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Apabila titik A dengan koordinat AB direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, akan diperoleh titik A aksen dengan koordinat 2H dikurangi A, B. Yang keenam atau yang terakhir yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Apabila titik A dengan koordinat AB direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, akan diperoleh titik A aksen dengan koordinat A 2K dikurangi B. Bagaimana nih teman-teman? Pembelajaran kali ini menyenangkan bukan? Apakah teman-teman sudah memahami konsep refleksi pada transformasi geometri? Oke, sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Saya Nuria Hasmari Fatul Ulia selaku pemateri pamit dulu ya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next time and goodbye.